Surat kedua untuk Persia kepada seorang raja bernama Kisra. 3 pesanan isi suratnya, sebelum dibaca sudah dirobeknya. Dengan sombong Kisra berkata, siapa yang berani lebih tinggi dari namanya, walau hanya sekedar ditulisannya. Surat pun dirobek karena sombongnya. Surat Nabi ada pertanda tentang nasib sebuah kerajaannya. Persia hancur tidaklah lama, seperti surat yang dirobeknya. Surat kepada Raja Romawi diterima dengan ramah dan santun budi. Pengantar surat pun dihadiahi pengantar surat bernama Dihyah Al-Qalbi. Ketika dibaca oleh sang raja, di hati terniat berimannya. Namun ditentang para pendeta, raja pun takut hilang pangkatnya. Dihyah Al-Qalbi ditanya Nabi tentang tanggapan Raja Romawi. Surat didekap laksana sakti, pertanda Romawi kuat berdiri. Namun Islam tetaplah jaya. 700 tahunan diriwayatnya, barulah Romawi ditaklukkannya oleh Muhammad Al-Fatih, khalifah Islamnya. Di negeri Syam diriwayatkan, surat Nabi pun dikirimkan. Ke negeri Gaudah diutuskan, sahabat Nabi menghantarkan. Al-Haris nama rajanya membanting surat karena marahnya, merasa sombong karena kuatnya, punya pasukan ratusan ribunya. Disinilah juga terceritakan utusan Nabi yang dibunuhkan ketika mengantar surat kiriman ke negeri Busra yang ditujukan. Sebelum sampai ke negeri Busra, sahabat ditangkap dan dibunuhnya oleh Panglima Surahbil bernama Panglima Gaudah yang dikirim raja untuk mengejarnya. Disinilah awal sabab musabab perang Mu'tah yang sangat dahsyat. Marilah kita merenung sejenak tentang syahidnya 3 sahabat. Tahun ke-8 hijrahnya Nabi, 3.000 pasukan bersiap diri menyerang Gaudah. Perintah Nabi, di Mu'tahlah perang nanti terjadi. Lalu Nabi pun menyampaikan 3 panglima Nabi pilihkan. Zaid ibn Harisah yang permulaan memegang bendera atau panji sampai syahidan. Sayyidina Ja'farlah yang kedua memegang bendera pimpin tentara sampai tangan beliau putus karena tabasnya, lalu digantikan Allah dengan sayapnya. Abdullah ibn Rawahah lah yang ketiga memegang bendera dan memimpinnya. Tak berapa lama syahidlah pula 3 sahabat bersama masuk surga. Perang Mu'tah tak terkirakan jauhnya perbedaan jumlah pasukan. 3.000 pasukan Islam, 200.000 di pihak lawan. Sungguh nyali sahabat tak terbantahkan. Di perang Mu'tah pun mereka nyatakan bahwa Islam kuat karena iman, bukanlah karena jumlah pasukan. Strategi pun diatur Zaid, menyerang sebelum matahari terbit. Ketika musuh belum siap takbir memekik, berlarianlah musuh terbirit-birit. 5 hari taktik berhasil menang. Di hari ke-6 musuh lebih dulu menyerang.
Di waktu sembahyang subuh pun sudah datang menghantam pasukan Islam tak terelakkan. Sayyidina Zaid ibn Harisah gagah berani memegang bendera sampai syahidi. Bendera pun jatuh ke arah bumi. Disambut Sayyidina Ja'far sepupu Nabi. Sayyidina Ja'far mengamuk hebat, tak ada musuh yang bisa mendekat kalaulah bukan karena panah dan tombak. Niscaya tetaplah kokoh kaki Sayyidina Ja'far berpijak. Sayyidina Ja'far pun syahidlah pula menyusul Zaid bin Harisah sahabatnya. Zaid yang digelari hibbin nabinya, Ja'far pun bergelar Dzuljarnainnya. Sayyidina Ja'far telah syahidi, bendera pun hampir jatuh ke bumi. Langsung disambut penyair Nabi Abdullah bin Rawahah yang dinamai. Di perang Mu'tah hari ke-6 syahidlah 3 tokoh besar di dalam Islam. Sejenak merenung buat kenangkan seluruh sahabat Nabi dan dimuliakan seluruh sahabat Nabi dan dimuliakan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad. Sungguh teramat besar jasa mereka hingga Islam jaya di seluruh dunia. Tentu sungguh patut dikenangkannya agar anak cucu tak lupa sejarah Islamnya. Rangkaian riwayat ini ada maksudnya, dibuatlah seperti syair bernama agar yang membaca merasa suka, semoga melekat di sanubarinya. Syair kembali ke perang Mu'tah, 3 sahabat telah syahidlah. Ini giliran Khalid bin Walid lah pimpin pasukan yang siap dikerah. Khalid ibn Walid terkenal hebat, ahli strategi perang siasat. Hari ke-7 musuh terperanjat, pasukan Islam bak semakin banyak terlihat. Terkisahlah gelar pedangnya Allah digelarkan Nabi di perang Mu'tah, menyusun strategi mundur tak kalah. Pasukan dibuat seakan bertambah jumlah. Posisi pasukan ditukar ganti, asalnya di kanan diletak ke kiri. Muka di belakang pun diatur lagi, membuat musuh bingung tujuan inti. Di belakang pasukan banyak disimpan, diperintah datang seolah bantuan. Dari segala arah diaturkan, sambil bertakbir berteriak bantuan datang. Allah pun takutkan hati musuhnya, terkejut mengira banyak pasukan tiba. Melihat debu tebal naik tingginya, pelepah kurma ditariklah penyebabnya. Pasukan Islam menyerbu cepat di saat musuh lemah semangat. Dikumandangkan takbir dengan serentak, musuh berlarian barisan terkoyak. Ketika musuh jauh berlari, pasukan diatur berundur diri. Balik tujuan mereka kembali ke kota Madinah kepada Nabi. Catatan, perang Mu'tah jumlah pasukan kafir berjumlah kurang lebih 200 ribuan. Sedangkan pasukan muslimin hanyalah sekitar 3 ribuan. Sungguh diriwayatkan pasukan muslimin terkejut ketika sampai di Mu'tah. Manakala melihat jumlah pasukan musuh yang tak terkirakan jumlahnya. Namun betapa kuatnya mental sahabat Nabi, himmah dan nyali berjuang mereka tiada surut dan gentar. Lalu sahabat pun bermusyawarah
apa yang mesti dilakukan? Apakah harus melapor kembali ke Madinah kepada Nabi dan minta tambahan pasukan dan pasti memakan waktu lama, atau teruskan berperang dengan pasukan yang hanya berjumlah sekitar 3 ribuan? Akhirnya keputusan pun diambil, yaitu tetap berperang dengan jumlah pasukan seadanya. Setelah kepemimpinan dipegang Sayyidina Khalid bin Walid, beliau melihat situasi dan kondisi dan memperkirakan kemungkinan menang sangatlah kecil, dikarenakan pasukan musuh sangat-sangat jauh berbeda dengan pasukan muslimin. Maka beliau putuskan membawa kembali pasukan ke Madinah guna menyiapkan pasukan dan mengatur strategi kembali. Namun dilakukan dengan siasat menyerang dan mundur perlahan, sehingga tak ada korban seorang pun dari pasukan muslimin. Karena kebiasaannya di medan peperangan yang namanya mundur dari berperang selalu memakan korban yang banyak. Akan tetapi berkat strategi Khalid bin Walid, tak seorang pun pasukan menjadi korban di saat pasukan mundur dan kembali ke Madinah. Untuk lebih jelasnya, silakan buka dan kaji kembali kitab-kitab sirah Nabi. Selamat membaca wahai pendengar budiman. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.